Peninjauan batas hutan lindung (HL) sebagai batas tanah kawasan yang berbentuk patok semen dengan nomor 2554 oleh penggarap kebun yang tergabung dalam kelompok tani hutan KTH Tanggamus Lestari oleh Walil Ketua 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Tanggamus Kurnain SIP yang didampingi Kepala Pekon Tanjung Anom Sumardi dan Ketua Kelompok KTH Sumpeno bahwa maksud dan tujuan dapat melihat langsung sejauh mana tentang konsep pengelolaan di tanah kawasan dan tujuan kelompok tani hutan Tanggamus Lestari adalah melestarikan kawasan hutan, bernilai ekonomi dengan cara menanam tanaman buah-buahan antara lain manggis, durian alpukat, pit dan lain-lainnya, bahwa berdasarkan penglihatan kami di patok batas bernomor 2554 sepengetahuan para penggarap, batas tersebut berbatasan dengan tanah yang dianggap cadangan atau penyangga. Kalau kita mengacu lihat, nah ini Pak, ini sebagai batas tugu yang semen ukuran 60 persegi, ini yang selama ini menjadi suatu pengakuan antara pihak perusahaan PT Tanggamus Indah dan garapan masyarakat yang selama ini dikenal dengan tanah cadangan atau tanah penyangga. Ya. Nah, ini patok HL. Ini nomornya 2554. Ini batas hutan lindung di bawah naungan Kehutanan Provinsi. Nah, kami dengan Pak Wakil Ketua Dewan DPRD Tanggamus Pak Kurnain, ya, dengan Pak Kakon Marti, Pak Kakon Tanjung Anom. Jadi sama-sama kita menyaksikan, ya, bahwa inilah batas antara tanah penyangga dengan kawasan hutan. Nah, untuk yang di kawasan hutan yang sekarang kita usahakan menjadi kelompok tani hutan, yaitu Tanggamus Lestari yang dan kelompok tani hutan Tanggamus Lestari bertujuan membina kepada masyarakat yang sudah terlanjur menggarap bukan baru membuka, sebab kami sadar betul dampaknya jika ini tidak dilakukan pembinaan. Dengan demikian Dinas Kehutanan melalui tim KPH Kota Agung Utara setelah meninjau dan sosialisasi bahwa hutan tetap terjaga, sehingga penggarap dimohon untuk membuat suatu wadah yaitu kelompok tani hutan KTH. Yang perlu kita harapkan dukungannya, dan yang terakhir kali karena yang sangat membantu masyarakat hutan lestari ini, ya artinya bibit itu yang ada Pak Dewan tadi kan ya, bibit terutama yang membuat ekonomi kita sangat maju, mungkin yang sangat ini potensial itu bibit manggis. Nah, bagi manggis itu lahan kita sudah puluhan hektar, udah siap lahannya, jadi kita bibitnya itu lebih cepat, lebih bagus. Artinya itu harapan kami. Betul ya Pak ya? Ya, artinya itulah kita sepakat, karena yang membuat ekonomi kita maju, insya Allah bibit manggis itu. Sementara itu yang kita harapkan. Siap. Tanggal 1 Februari pada waktu pengukuhan KTH Tanggamus Lestari. Nah, ini sudah dibuktikan oleh bapak-bapak bahwa kita sudah melakukan sampai pemetaan yang memang dibina oleh KPH Kehutanan Kota Agung Utara. Nah, sehingganya kita sudah mencapai pemetaan sudah mencapai 50%. Nah, mungkin dalam waktu dekat, seminggu atau 10 hari kemudian, pemetaan bisa 100%, sehingganya nanti segera akan kita sampaikan kepada KPH Kota Agung Utara untuk diteruskan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sehingga kita segera mendapatkan izin sesuai apa yang selama ini kita harapkan. Kita hari ini Pak Kurnain. Ya, ini kita turun bareng-bareng bersama masyarakat kelompok tani hutan yang katanya Pak Beno dia akan melakukan ukur ulang atau pemetaan terkait dengan luas yang bakal mau digarap. Artinya saya lihat di sini masyarakatnya begitu semangat, begitu antusias, begitu gigih dalam menguatkan kebutuhan kepentingan ekonominya, yaitu berkebun di sini. Dengan semangatnya masyarakat ini, maka kemudian karena kita sebagai wakil masyarakat, maka kita juga harus semangat. Kita dorong
seperti yang dikatakan oleh Pak Sukno tadi, untuk harapan untuk disupport, maka kita full untuk support kegiatan-kegiatannya masyarakat, mulai dari yang dikatakan oleh Pak Peno tadi terkait dengan legalitasnya, tidak lagi dikatakan bahwa dia sebagai perambah hutan, tapi memang dia berkebun sesuai dengan aturan yang ada berkebunnya. Kemudian termasuk juga kita support ketika memang ada program-program nanti, dan mungkin akan kita lakukan atau kita ciptakan untuk program. Harian Teropong Henry Fariza mengabarkan.